Ada anak kecil nangis? Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang konsep dan cara kerja Portio atau paralel. Perkenalkan, nama saya Ilhamsyah. Nama saya Monika Nidiayu. Nama saya Imam Wahyudi. Nama saya Adam Bagus. Oke, jadi hari ini kita akan membahas tentang pengertian dari port paralel. Jadi kita pertama, sini ada definisi dan bagian paralel. Mari kita buka di bagian definisi dan paralel untuk pertama kali. Jadi di port itu sebenarnya ada 3 bagian. Yang pertama itu ada port paralel, serial, sama port USB. Nah, jadi kali ini kelompok kami akan menjelaskan tentang port paralel. Nah, di sini tuh jadi port itu artinya itu merupakan suatu alat yang dapat digunakan untuk menghubungkan komputer dengan peripheral lainnya. Terus di kali ini kita akan membahas tentang port paralel, yang mana merupakan sebuah port pada personal komputer yang berfungsi sebagai alat komunikasi komputer yang berfungsi sebagai alat komunikasi komputer atau motherboard dengan perangkat luar yang bersifat paralel. Terus di port paralel ini terdiri dari tiga bagian. Yang pertama itu ada data port, printer control, sama printer status. Nah, di sini tuh di data port ini berfungsi untuk mengirimkan kode-kode kontrol dari komputer ke printer. Jadi itu di sini tuh kode-kodenya itu nanti bakal dikirim ke si printer. Nah, terus nanti kode kontrol itu bakal mengulang kertas dan printer status akan digunakan untuk mengirim kode-kode status printer ke komputer. Jadi proses kayak gitu. Dari port, dari data port ke printer control, terus habis itu ke printer status, di mana nanti kalau misalnya kertasnya udah habis di printer, nanti dia bakal mengirim pesan gitu. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang sejarah dan perkembangannya. Nah, di sejarah dan perkembangan port paralel ini, awalnya port paralel ini searah, terus transmisinya itu 8 bit dan sekaligus menurun beberapa untai kabel tembaga. Terus port paralel ini dirancang untuk digunakan secara printer dan hanya dapat mentransfer cuma 300 bit per detik. Terus pada tahun 1987 di port paralel muncullah pengenalan PS atau 2, di mana itu di PS per 2 ini portnya ini bisa mengirim datanya itu bolak-balik, jadi seperti mouse, keyboard, jadi itu pengiriman datanya itu 2 arah, nggak kayak yang sebelumnya cuman arah doang. Nah, selanjutnya ada fungsi port paralel. Port paralel sendiri digunakan untuk menghubungkan CPU dengan printer dan modem eksternal secara peripheral lainnya yang memiliki bagian port paralel tersebut. Penggunaan port paralel sendiri banyak digunakan untuk kepentingan printer paralel, seperti zip drive serta hard disk eksternal. Nah, jenis-jenis port paralel ada 3. Yang pertama ada tipe A. Tipe A itu digunakan pada konektor DB25. Salah satu jenisnya ada soket pada personal komputer untuk berkomunikasi dengan peralatan luar seperti printer model lama. Yang kedua ada tipe B. Konektor Centronics 36 pin. Konektor Centronics 36 pin
pin sering sekali kita temukan pada printer yang bentuknya tidak beda jauh dengan DB25. Hanya saja konektornya tipe ini mempunyai 36 pin. Yang ketiga ada tipe C, Mini Centronics atau MDR36. Mirip konektor Centronics 36 pin, tapi untuk tipe C ukurannya lebih kecil dan sudah sangat jarang ditemukan. Oke, untuk selanjutnya adalah konsep dan cara kerja. Konsep dari parallel port adalah sebuah port personal komputer yang fungsinya adalah untuk alat komunikasi komputer dengan perangkat luar yang bersifat paralel. Pemindahan informasi pada port paralel dapat dilakukan secara bersamaan sehingga informasi lebih banyak dikirim daripada port serial. Jadi port paralel itu untuk mengirim informasinya lebih banyak daripada port serial. Lalu cara kerja dari parallel port adalah sering sekali untuk menghubungkan antara motherboard dengan printer jenis lama, zip drive, beberapa scanner, sound card, pemrograman EEPROM, peralatan SCSI melalui adapter paralel ke SCSI port paralel untuk mentransmisikan data pada jarak yang pendek secara cepat. Konfigurasi port paralel. Pada paralel port DB25, data dikirim sebanyak 1 byte atau 8 bit dalam sekali detak melalui pin kedua hingga pin ke-9 atau D0 sampai D7 data pin. Kepada perangkat peripheral, data yang dikirim berupa biner yang dipresentasikan dalam bentuk sinyal tegangan, misal 0 volt untuk 0 dan plus 5 volt untuk 1. Untuk menerima data dari perangkat peripheral digunakan 5 buah status pin 10, 11, 12, 13, dan 15. Setiap pin dapat menerima 1 bit data dalam sekali detak. Terdapat 4 buah pin kontrol C0 sampai C3, pin 1, 14, 16, dan 17. Kontrol pin dapat mengirim detak perangkat peripheral dan juga menerima data peripheral. Pin ini bersifat bidireksional. Berbeda dengan data pin dan kontrol pin, mereka bersifat unidireksional. Berbeda dapat menerima atau mengirim data saja. Pin-pin sisanya pin 18 sampai 25 adalah ground pin. Dibentuk hanya untuk melengkapi rangkaian. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya adalah proses pengiriman data lebih cepat. Sistem ini akan lebih efektif untuk transmisi data yang memiliki jarak tidak terlalu jauh. Data dikirimkan sekaligus, misal 8 bit bersamaan, kecepatan tinggi. Dan kekurangannya adalah komunikasi paralel adalah masalah half duplex. Kabel yang digunakan untuk mengirim dan menerima data adalah kabel yang sama. Karena transmisi dilakukan pada waktu yang sama, maka dibutuhkan kabel yang lebih banyak. Contoh penggunaannya adalah printer paralel untuk ini untuk stroke dan digunakan untuk scan. Kesimpulannya adalah port adalah suatu alat yang dapat digunakan untuk menghubungkan komputer dengan peripheral yang lainnya. Sedangkan paralel adalah sistem pengiriman data digital, di mana beberapa bit data dikirim sekaligus pada satu saat dengan menggunakan jalur terpisah. Jadi port paralel adalah salah satu jenis soket pada personal komputer untuk berkomunikasi dengan peralatan luar untuk mengirim data digital seperti printer model lama. Dari presentasi dari kelompok 6 kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam.